Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Purnamayanti dengan NIM H022017 dari Pendidikan Matematika kelas D. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran sebagai bentuk tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Sartika Arifin selaku dosen dari mata kuliah trigonometri. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai fungsi trigonometri pada sudut istimewa 30 derajat. Untuk penjelasan lebih dalamnya akan diulas pada video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah teman-teman, pada video pembelajaran kali ini pembahasannya mengenai nilai fungsi trigonometri pada sudut 30 derajat. Sebelum kita membahas contoh-contoh soalnya, saya mau membahas dulu mengenai pengertian-pengertian yang tercantum dalam materi nilai fungsi trigonometri pada sudut 30 derajat ini. Dimulai dari judul materi kita, yaitu nilai fungsi trigonometri. Nah, teman-teman tahu nggak trigonometri itu apa? Nah, trigonometri adalah salah satu cabang ilmu matematika yang secara khusus hanya mempelajari tentang hubungan antara sisi dan sudut sebuah segitiga. Hubungan ini mencakup relasi dan juga fungsi dasar yang muncul. Saat melakukan perhitungan, trigonometri adalah nilai perbandingan yang didapatkan pada segitiga siku-siku ataupun koordinat kartesius. Nilai fungsi trigonometri dari sebuah sudut bisa diperoleh dengan cara menggunakan kalkulator, tabel trigonometri, atau dari perbandingan segitiga siku-siku. Khusus untuk sudut tertentu, nilainya bisa didapatkan dengan mudah tanpa menggunakan kalkulator. Sudut-sudut ini dinamakan sudut-sudut istimewa. Dikatakan demikian karena berasal dari segitiga istimewa. Nah, nilai fungsi trigonometri sudut istimewa disarankan untuk dipahami dan dihafalkan karena selalu muncul pada pokok pembahasan yang berkaitan dengan trigonometri. Untuk nilai fungsi trigonometri sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu nilai fungsi trigonometri untuk sudut istimewa dan nilai fungsi trigonometri untuk sudut lainnya. Ada juga yang dikatakan identitas trigonometri. Dari nilai fungsi trigonometri tersebut, kemudian diperoleh identitas trigonometri. Identitas trigonometri adalah suatu persamaan dari fungsi trigonometri yang bernilai benar untuk setiap sudutnya dengan kedua sisi ruasnya terdefinisi. Identitas trigonometri terbagi tiga, yaitu identitas kebalikan, identitas perbandingan, dan identitas Pitagoras. Ini dia tabelnya, perhatikan dengan baik-baik ya. Untuk identitas kebalikan, kosekan A-nya sama dengan 1 per sin A. Sekan A-nya sama dengan 1 per cos A. Untuk kotangen A-nya sama dengan 1 per tangen A. Nah, untuk identitas perbandingan, tangen A-nya sama dengan sin A per cos A. Kotangen A-nya sama dengan cos A per sin A. Untuk identitas Pitagoras, cos 2A-nya tambah 1 sin 2A sama dengan 1. Untuk 1 tambatan 2A sama dengan sekan 2A. Dan untuk 1 tambah kotangen 2A sama dengan kosekan 2A. Fungsi trigonometri di atas dapat diproyeksikan ke dalam sebuah grafik. Grafik fungsi trigonometri dapat digunakan untuk mendeskripsikan fenomena alam seperti gerak gelombang, gerak harmonik sederhana, dan fenomena kelistrikan. Grafik adapun fungsi dari trigonometri yaitu sin sebagai sinus, cos yaitu cosines, tan yaitu tangen, kosek yaitu kosekan, sek sebagai sekan, dan juga kotan yaitu kotangen. Fungsi dasar yang satu ini adalah cara yang digunakan untuk dapat menemukan besarnya sudut ataupun sisi dari suatu segitiga. Yuk beralih ke pembahasan sudut istimewa. Nah, sebelum masuk ke pembahasan sudut istimewa yang lebih spesifik, perlu teman-teman ketahui bahwa sebuah bangun datar segitiga memiliki 3 buah sisi, yaitu sisi samping, sisi depan, dan sisi miring. Sementara itu, jika ketiga sudutnya dijumlahkan, maka harus berjumlah 180 derajat. Ketiga sisi yang dimiliki oleh bangun datar tersebut berguna untuk menghitung fungsi trigonometri. Apa sih sudut istimewa itu? Sudut istimewa adalah sudut nilai perbandingan trigonometri yang dapat ditentukan nilainya
tanpa menggunakan kalkulator. Sudut-sudut istimewa antara lain 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Nah, berdasarkan pengertian tadi, jika masih ada teman-teman yang masih kebingungan, maka saya akan menjelaskan kembali pengertian dari sudut istimewa. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa sudut istimewa merupakan sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang bisa ditentukan berapa nilainya tanpa perlu menggunakan kalkulator. Sudut-sudut istimewa dalam trigonometri adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, dan seterusnya. Nah, ini dia tabelnya teman-teman. Tabel trigonometri sudut istimewa kuadran 1, 0 sampai 90 derajat. Nah, bisa dilihat teman-teman, untuk sudut 0 derajat, sin-nya sama dengan 0, cos-nya sama dengan 1, dan tangennya sama dengan 0. Untuk sudut 30 derajat, sin-nya sama dengan 1/2, cos-nya 1/2 akar 3, dan tangennya 1/2 akar 3. Untuk sudut 45 derajatnya, sin-nya 1/2 akar 2, cos-nya 1/2 akar 2, tangennya 1. Dan untuk sudut 60 derajat, sin-nya 1/2 akar 3, cos-nya 1/2, tangennya akar 3. Untuk sudut 90 derajat, sin-nya 1, cos-nya 0, dan tangennya tak terhingga. Nah, untuk tips menghafalnya sendiri, teman-teman cukup hafalkan 3 nilai perbandingan trigonometri di atas, yaitu sin, cos, dan tangen. Jika sudah hafal, maka nilai perbandingan kotangen, sekan, dan kosekan akan hafal juga. Contoh, berapakah nilai dari kosekan 30 derajat? Dari tabel di atas, kita tahu bahwa nilai dari sin 30 derajat sama dengan 1/2. Pada hubungan pertama, sin itu berhubungan dengan kosekan, di mana hubungan rumusnya adalah kosekan theta sama dengan 1/sin theta. Jadi untuk mencari kosekan 30 derajat, kamu gunakan saja rumusan itu, teman-teman. Nah, ada juga cara mudah mengingat trigonometri sudut istimewa tanpa menghafal. Sebenarnya, teman-teman tidak perlu repot-repot untuk menghafal seluruh nilai trigonometri dari masing-masing sudut. Dalam hal ini, teman-teman hanya perlu memahami konsep dasar supaya teman-teman nantinya bisa mengetahui nilai trigonometri dari masing-masing sudut istimewa. Teman-teman hanya perlu mengingat bahwa komponen panjang segitiga pada sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, jika tabel kosin tangen di atas terlalu panjang untuk diingat, dan juga jika metode konsep sudut istimewa teman-teman merasa masih sulit, tersedia juga tabel dalam bentuk lingkaran. Teman-teman bisa memanfaatkan tabel trigonometri dalam bentuk lingkaran untuk secara langsung melihat nilai sin cos tangen dari sudut 360 derajat. Nah, bisa langsung dilihat kan teman-teman? Nah, itulah tadi pembahasan mengenai pengertian-pengertian. Sekarang kita berlanjut ke contoh soal dan pembahasannya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa saat mengerjakan soal, jangan lupa melihat tabel trigonometri atau tabel sudut-sudut istimewanya ya teman-teman. Contoh soal kedua, sin 60 derajat dikali cos 30 derajat tambah cos 60 derajat dikali sin 30 derajat sama dengan berapa? A sama dengan 1, B sama dengan 1/2, C 1/2 akar 2, D 1/2, dan E sama dengan. Nah, cara mengerjakannya juga sangat mudah teman-teman. Kita lihat sin 60 derajat itu nilainya berapa, yaitu 1/2 akar 3. Sedangkan cos 30 derajat itu nilainya 1/2 akar 3. Cos 60 derajat nilainya 1/2 dan sin 30 derajat nilainya 1/2. Untuk mengalikannya yaitu 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 3 ditambah 1/2 dikali 1/2. 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 3 hasilnya 3/4. Untuk 1/2 dikali 1/2 hasilnya 1/4. Jadi 3/4 ditambah 1/4 hasilnya 1. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Nah, jawabannya itu adalah A. Nilainya 1. Perlu teman-teman ketahui 3/4 ditambah 1/4 bukan berarti 3 tambah 1 4 tambah 4 ya, bukan ya teman-teman. Tapi kita menyamakan penyebutnya sehingga didapatlah 1. Ada lagi nih teman-teman, contoh soal ketiga yaitu cos 60 derajat dikali cos 30 derajat dikurang sin 60 derajat dikali sin 30 derajat.
Pengerjaannya pun juga sama dari soal sebelumnya ya teman-teman. Di sini A jawabannya 0, B jawabannya 1/2, C jawabannya 1/2 akar 2, D jawabannya 1/2 akar 3, dan E jawabannya 1/3. Mudah kok cara kerjanya teman-teman. Kita lihat dulu cos 60 derajat itu berapa. Cos 60 derajat itu nilainya 1/2, cos 30 derajat itu nilainya 1/2 akar 3, sin 60 derajat itu nilainya 1/2 akar 3, dan sin 30 derajat itu nilainya 1/2. Sehingga menghasilkan 1/2 dikali 1/2 akar 3 atau cos 60 dikali cos 30 derajat hasilnya 1/4 akar 3. Untuk sin 60 derajat dikali sin 30 derajat yaitu 1/2 akar 3 dikali 1/2 hasilnya 1/4 akar 3. Sehingga menghasilkan 1/4 akar 3 dikurang 1/4 akar 3 hasilnya 0 ya. Nah kita cari, oh iya ada di A ya teman-teman yang hasilnya 0. Itulah tadi video pembelajaran dari saya, Eka Purnamayanti, mahasiswa dari Pendidikan Matematika kelas C Universitas Sulawesi Barat. Mohon maaf jika banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan, karena sematanya saya hanya manusia biasa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.